Ini adalah kisahku tentang pertemuanku dengan seorang tante yang cantik dan kaya raya, dan bagaimana hubungan terlarang ini mengubah hidupku selamanya. Di suatu sore yang cerah, saat aku sedang duduk di kafe favoritku, mataku tertuju pada seorang wanita yang duduk sendirian di meja dekat jendela. Dia adalah sosok yang sangat memikat. Rambutnya panjang, berkilau di bawah sinar matahari. Wajahnya seolah diciptakan dari mimpi yang terindah, dan aura percaya dirinya memancarkan pesona yang tak dapat ditolak. Dengan gaun putih yang menempel sempurna di tubuhnya, setiap tangan, gerakan, senyumannya membuatku terasa lebih terhipnotis. Ketika dia melirik ke arahku, hatiku berdegup kencang. Dia tersenyum, dan aku merasa seolah dunia ini milik kita berdua. Suara gemericik air dan tawa pengunjung lain seakan menghilang, meninggalkan hanya kami yang berdua dengan momen yang sangat intim. Tak lama kemudian, kami mulai berbicara. Namanya Clara, seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya, atau setidaknya itulah kesan yang dia tunjukkan kepada saya. Cerita hidupnya menggugahku, bagaimana dia meraih kesuksesan, dan bagaimana di balik semua itu ada kesepian yang menyertainya. Mungkin disinilah benih-benih cinta dan skandal mulai tumbuh. Suatu pertemuan berubah menjadi 2, dan kemudian 3. Kami sering bertemu di kafe itu, berbagi cerita dan tawa, hingga kami tak bisa menahan diri untuk tidak saling tertarik. Ada sesuatu yang berbahaya dalam hubungan ini. Aku yang masih muda dan dia yang sudah berpengalaman. Setiap kali kami bersama, aku merasakan ketegangan yang membara. Seolah kami berdua tahu bahwa hubungan ini tak akan pernah disetujui dengan orang-orang di sekitar kami. Di suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar di atas kami, Clara membawaku ke apartemennya yang begitu megah. Ketika kami memasuki ruangan yang dipenuhi barang-barang mahal, suasananya begitu intim. Aroma parfum yang mahal dan cahaya lembut menciptakan suasana yang sempurna untuk momen itu. Di tengah hiasan dinding yang elegan dan lukisan yang mahal, aku merasa seolah memasuki dunia yang baru, yang penuh dengan godaan. Saat kami duduk bersebelahan di sofa yang empuk, aku bisa merasakan detak jantungku berdebar kencang. Clara menatapku dengan sorot mata yang dalam, seolah ingin menandlanjangiku setiap rahasiaku. Ketika dia mendekat, aku bisa mencium aroma yang menawan, mengalir lembut di udara. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipiku. Sentuhan itu seolah mengalir aliran mistik di seluruh tubuhku. "Apakah kamu tahu apa yang kita lakukan?" Clara berbisik. Suaranya merendah namun penuh dengan ketegangan. Aku mengangguk, tetapi hatiku berdebar lebih kencang. "Ini berbahaya," katanya lagi. Tetapi apa nada penuh tantangan dan suaranya. Kami berdua tahu momen ini bisa membawa kami pada sesuatu yang lebih dari sekedar kebersamaan yang penuh rasa penasaran. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku dalam sekejap. Bibir kami bertemu dalam ciuman yang penuh gairah. Ciuman itu seolah menghapus semua batasan yang ada. Ada rasa lapar yang terpendam dalam diri kami yang tidak bisa kami tahan lagi. Saat kami berciuman, dunia di sekitar kami seakan menghilang. Semua rasa takut dan kecemasan tenggelam dalam lautan hasrat.
Clara menarikku dengan dekat, seolah dia dekat menghangatkanku dengan tubuhnya. "Kau tahu, aku tidak seharusnya melakukan ini," katanya di tengah ciuman kami. Tetapi suaranya tak terdengar seperti sebuah penolakan. Ia seperti mengundangku terus melangkah lebih jauh ke dalam hubungan yang terlarang ini. Dalam momen ini, kami hanyalah dua jiwa yang terjebak dalam keinginan yang membara, tanpa memikirkan konsekuensinya. Setiap sentuhan tangannya membuatku merasakan guncangan yang mendalam. Dia tahu bagaimana cara membuatku merasa diinginkan. Ketika tangan kami saling menjelajahi, aku merasakan campuran antara cinta dan nafsu yang sangat mendalam. Kemudian Clara menarikku napas dalam-dalam yang berbisik, "Apakah kau siap menjelajahi sisi gelap dari cinta kita?" Pertanyaannya mengguncang hatiku, tapi aku tahu jawabannya. Dalam satu malam, kami meruntuhkan semua batasan yang ada, dan hubungan kami memasuki fase yang tidak terduga. Dalam suasana yang penuh gairah itu, semua kekhawatiran akan masa depan seolah menguap, dan kami hanyalah dua orang yang terjebak dalam cinta yang terlarang. Berani menganggap dunia meskipun dengan risiko yang sangat tinggi. Hubungan kami semakin mendalam, seperti arus yang tak bisa ditahan. Setiap pertemuan membawa kegembiraan dan ketakutan sekaligus. Aku merasakan cinta yang tak pernah kukira akan datang, tetapi aku juga tahu konsekuensinya. Clara sudah menikah dan memiliki anak. Meskipun suaminya tak pernah ada di rumah, aku terjebak dalam dilema. Mencintai wanita yang sangat aku inginkan, tetapi juga menyadari bahwa aku merusak hidupnya. Malam-malam kami dipenuhi dengan keintiman yang membuatku merasa hidup. Namun ada juga bayang-bayang yang menghantuiku. Setiap kali kami bersama, aku merasa seolah kami berdiri di tepi jurang, dan satu langkah salah bisa menjatuhkan kami ke dalam kekacauan. Clara menjadikanku obat penenang sekaligus racun dalam hidupku, membawaku pada kenikmatan yang tidak bisa aku temukan di tempat lain. Suatu malam, setelah makan malam romantis di restoran mewah, kami kembali ke apartemennya. Clara mengunci pintu di belakang kami, dan suasana berubah menjadi lebih intim. Dengan cahaya redup yang berasal dari lampu hias, aku bisa melihat cahaya lembut di wajahnya, menyoroti setiap lekuk dan keindahan yang ada. "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu," katanya. Suaranya bergetar penuh gairah. Saat dia mendekat, jari-jarinya mengelus lembut pipiku, menambah ketegangan yang sudah membara di antara kami. Setiap detik bersamamu adalah sebuah pelarian dari hidupku yang membosankan. Kali ini, saat bibir kami bertemu lagi, rasanya lebih mendalam, lebih membara. Ciuman itu penuh hasrat, seolah ingin menyalakan api yang ada di dalam diri kami. Clara menarikku lebih dekat. Tubuhnya yang hangat melawan tubuhku yang berdebar-debar. Ketika kami berciuman, seolah ada aliran listrik yang mengalir di dalam kami, membuat setiap indera bekerja lebih keras. Saat kami berdua terbenam dalam pelukan, dia menggenggam erat rambutku, memintaku untuk mendekat. "Bawa aku pergi," bisiknya penuh dengan kerinduan. "Tinggalkan semua ini dan kita mulai kehidupan yang baru." Suaranya begitu lembut dan menggoda, membuatku terhanyut. Aku tahu itu sebuah pelarian, tetapi hatiku tak bisa menolak. Dalam sekejap, kami terjerat dalam keinginan yang lebih dalam. Clara melepaskan pakaian malamnya,
memperlihatkan kulitnya yang halus dan penuh pesona, menampilkan keindahan yang membuatku terpesona. Dalam momen itu, kami berdua melupakan dunia luar. Suara lembut di dalam apartemen digantikan dengan bisikan lembut dan desahan kami. Setiap sentuhan, setiap ciuman membawa kami lebih dalam ke dalam lautan yang cinta kelarang ini. Clara menuntunku ke tempat tidur yang mewah. Dan saat aku melihatnya terbaring di sana, aku merasa seolah semua mimpi yang terliarku menjadi kenyataan. Dia menarikku ke dalam pelukan, dan kami berdua tenggelam dalam lautan gairah yang tak terhingga. Dalam keheningan malam, kami berbagi lebih dari sekedar tubuh. Kami berbagi jiwa. Ketika semua keraguan dan rasa takut menghilang, aku tahu aku telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupku. Clara adalah gairah dan penyerahan, dan aku siap merasakan semua yang ditawarkan, meskipun itu berarti merusak segalanya. Namun, saat kami tenggelam dalam kebahagiaan, aku tak bisa mengabaikan suara kecil dalam diriku yang terus mengingatkan bahwa ini tidak akan bertahan selamanya. Cinta terlarang ini bukan tanpa resikonya, dan saat kami berdua tenggelam dalam momen ini, aku tahu bahwa semua ini bisa berakhir dengan cara yang menyakitkan. Malam itu terasa berbeda. Ketegangan di udara sangatlah nyata, seperti halilintar yang mengguncang langit sebelum hujan deras. Clara dan aku baru saja menghabiskan waktu berjam-jam dalam kehangatan pelukan. Tetapi ketika bel pintu berbunyi, segalanya berubah dan sekejap. Detak jantungku semakin cepat, seolah-olah bisa terdengar oleh Clara. Dia menatapku dengan mata penuh kecemasan. Itu mungkin hanya paket, ujarnya. Tetapi kami berdua tahu bahwa tidak ada yang pernah mengantarkan paket pada jam segini. Ketika dia mendekati pintu, aku merasakan firasat yang buruk menyelimuti pikiranku. Saat Clara membuka pintu, kami dihadapkan pada sosok yang sangat mengejutkan, yaitu suaminya, Richard. Berdiri di sana dengan tatapan tajam dan wajah yang marah. Suara bising di luar apartemen kami seolah membisikkan bahaya yang mendekat. Seketika, ruangan yang tadinya hangat dan penuh cinta berubah menjadi suhu dingin yang menakutkan. Clara, kamu benar-benar tidak punya batasan, teriak Richard. Semuanya bergema di seluruh apartemen. Clara, mundur! Matanya melebar karena terkejut. Aku bisa merasakan udara di sekeliling kami jauh lebih tegang. Keterkejutanku tidak bisa dijelaskan. Ini adalah momen yang selalu kami takutkan, tetapi tak pernah kami bayangkan akan datang begitu cepat. Aku bisa jelaskan. Clara berusaha berbicara kepada Richard. Namun Richard tidak memberi kesempatan. Dia melangkah masuk. Tatapannya beralih ke arahku dengan kemarahan yang membara. Kamu adalah alasan semua ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menggores kulitku. Satu sisi dari diriku ingin bersembunyi, tetapi sisi lainku bertekad untuk tidak mundur. Ini bukan hanya kesalahanku, balasku. Suaraku bergetar, mencerminkan ketakutanku. Kami saling mencintai. Richard mentertawakan kata-kataku dengan sinis. Cinta? Apa itu yang kau sebut cinta? Kamu hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ketika dia melangkah lebih dekat, aku merasakan ketakutan menyelip dalam diriku. Clara yang awalnya kuat dan percaya diri, kini tampak rapuh, wajahnya memucat. Tolong, jangan, dia memohon. Suaranya bergetar penuh emosi.
Dia berusaha menjaga ketenangannya, tetapi semuanya sudah di luar kendali. Richard menatapnya lalu berbalik ke arahku dengan kemarahan yang menyala-menyala. "Kau akan membayar semua ini untuk ini." Dia melangkah maju dan aku bisa merasakan ancaman yang mendekat. Aku tak bisa membiarkan hal ini terjadi. "Richard, berhenti!" teriakku, berusaha mencegah konfrontasi lebih lanjut. Namun kata-kata itu hanyalah sebuah percuma. Dalam sekejap, Richard sudah berhadapan denganku. Ketegangan di udara semakin mengental, dan aku tahu bahwa ini adalah titik tampak kembali. Clara berdiri di antara kami, berusaha menahan kami agar tidak saling menyerang. Ini bukan cara yang tepat. Ini kita bisa bicarakannya. Tetapi Richard mengabaikan suaranya. Dia melayangkan tinju ke arahku. Dan semua yang terjadi selanjutnya terasa seperti dalam gerakan lambat. Tubuhku bergerak secara refleks, menghindari dari serangan tersebut. Tetapi dalam keributan itu, aku melihat Clara menutup wajahnya. Air matanya mengalir di pipinya. Di setiap kegaduhan, aku merasakan rasa sakit menyeluruh. Bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Aku tidak ingin melukai Richard. Aku hanya ingin bersama Clara. Tapi saat itu, dalam pandangan Richard, aku adalah musuh yang harus dihancurkan. Ketika kepanikan dan kekacauan menyelimuti kami, Clara berteriak, "Cukup! Kalian berdua tidak akan menyelesaikan ini dengan kekerasan." Semuanya menembus kebisingan, dan sejenak semuanya terdiam. Momen ini menjadi hening sejenak. Seolah waktu berhenti, aku bisa melihat kesedihan di mata Clara. Saat itu aku menyadari betapa semua ini telah menghancurkan kami. Dengan air mata di wajahnya, Clara melangkah maju menghadapi semua minyak yang keberaniannya. "Aku mencintainya, Richard. Aku tidak ada yang di sini untukku. Kamu sudah lama pergi. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayangmu lagi, Richard." Richard terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran antara kemarahan dan kebingungan. Dalam momen itu, aku merasakan harapan dan ketakutan yang sama. Apakah cinta kami akan bertahan dari semua ini? Tetapi seiringnya berjalannya waktu, satu hal yang menjadi jelas, hubungan terlarang kami telah memunculkan kebenaran yang tak terhindarkan. Dan dalam pertarungan yang penuh emosi ini, semuanya bisa berakhir dengan cara yang tak terduga. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, hidupku berubah segalanya. Hubungan terlarang kami terungkap, dan semua yang kami bangun dalam sembunyi-sembunyi kini hancur berkeping-keping. Clara pergi, meninggalkan jejak kasih dan rasa sakit yang dalam di hatiku. Sementara Richard berusaha untuk memulihkan hidupnya, aku mendapati diriku terjebak dalam kebingungan dan kesedihan. Malam-malam kuisi dengan keindahan-indahnya bersamanya, senyumannya yang mempesona, tawa yang menggalung lembut, momen-momen intim yang selalu terasa seperti mimpi. Namun, setiap kali ingatan itu hadir, rasa sakit mengikutiku. Aku merenung tentang apa arti cinta yang sebenarnya. Apakah itu murni, atau justru racun yang menjerat jiwa? Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa cinta tak selalu indah. Terkadang cinta membawa kita ke tempat yang kelam, melawan norma, dan mempertaruhkannya segalanya. Clara, wanita yang seolah sempurna, ternyata memiliki kompleksitas yang membuatku terpesona dan seketika tertekan. Dia adalah simbol dari hasrat dan kerentanan, dan dalam kebersamaan kami, aku merasakan momen-momen keintiman yang sangat mendalam. Namun,
Aku juga belajar bahwa harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang diambil. Cinta kami, meski tulus, telah mengorbankan banyak hal, termasuk kedamaian dan kebahagiaan yang seharusnya kami miliki. Saat aku merenungi malam kelam ini, aku mulai memahami bahwa cinta tak selalu membawa kebahagiaan. Terkadang ia datang dengan beban yang harus ditanggung sendiri. Sebagai seorang yang masih muda, pengalaman ini telah mengajarkanku pelajaran yang berharga. Cinta itu bisa membakar, bisa menyakiti, tetapi ia di balik segala rasa sakit, ada keindahan dalam pemahaman diri sendiri. Aku mulai merangkai kembali kepingan hidupku, berusaha menemukan jati diriku setelah kehilangan. Clara telah mengubah cara pandang tentang cinta dan hidup. Dalam perasaanku yang campur aduk, aku menemukan kekuatan untuk bangkit. Aku menyadari bahwa setiap hubungan, baik atau buruk, memberikan pelajaran yang berharga. Dari Clara, aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki satu sama lain, tetapi juga tentang memberikan ruang untuk pertumbuhan dan kebebasan. Kini, saat aku melangkah ke depan, aku bertekad untuk menjalani hidupku dengan lebih bijak. Aku ingin mencintai tanpa harus mengorbankan kebahagiaan diri sendiri, dan memahami bahwa cinta yang tulus tidak seharusnya dibangun di atas penderitaan. Clara akan selalu menjadi bagian dari diriku, tetapi aku tahu perjalanan kami harus berakhir untuk memberi jalan bagi masa depan yang lebih baik. Dan untuk kalian yang mendengarkan, aku ingin bertanya, apa arti cinta bagi kalian? Apakah kalian pernah mengalami cinta terlarang yang mengubah hidup kalian? Bagaimana kalian menanggapi konsekuensi dari pilihan yang kalian buat? Mari kita berbagi pengalaman dan pandangan di kolom komentar channel ini.